Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas laptop bekas. Jadi selamat datang di segmen retas atau review laptop bekas berkualitas. Dan laptop yang saya pegang ini dulu harga barunya 36 juta rupiah. Dan perkenalkan, ini adalah laptop yang memiliki logo cap kaki 3 seperti ini ya, atau biasanya kita sebut dengan Razer. Namanya adalah Razer RZ09. Yang saya kutip dari Notebook Check, harga barunya dulu ya pada tahun 2017, berarti umurnya sekitar 4 tahun. Harga dulunya itu sekitar 36 juta rupiah atau 2149 euro. Gila ya, 36 juta rupiah. Itu pun belum pajak, karena setahu saya untuk lini laptop Razer itu tidak memasukkan resmi ke Indonesia. Jadi kalau misalkan ada yang jual laptop Razer, mungkin ya. Jadi kalau misalkan saya salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Tapi memang setahu saya Razer untuk laptopnya tidak masuk secara resmi ke Indonesia, karena memang harganya gila-gila ya. Harga laptopnya Razer itu mahal. 36 juta tadi itu belum pajak. Kalau sama pajak udahlah ya, kita beli bekasnya aja, seperti laptop yang saya beli di video kali ini. Nah, untuk harga bekasnya itu sekitar 10 sampai 15 juta. Saya lihat memang tergantung kondisi. Kalau misalkan full set like new itu biasanya bakalan lebih mahal. Nah, untuk saya ini saya dapatnya harga sekitar 10.800.000. Kalau untuk kondisinya sebenarnya ya, kalau untuk bagian punggungnya masih terlihat sangat clean, masih bersih. Cuman kalau kalian perhatikan di bagian pojok ini sepertinya kayak ketatap apa gitu ya. Jadi kayak ada dent, terus catnya juga agak mengelupas di bagian pojok ini aja. Terus kalau di bagian lain aman ya. Nah, seperti ini. Dan laptop ini dipegang itu kerasa banget premiumnya, karena dia menggunakan bahan material full aluminium. Tapi saya penasaran berapa bobot dari Razer RZ09 ini. Dan untuk beratnya itu sekitar 1,87 kg ya. Untuk sebuah laptop gaming yang di bawah 2 kg menurut saya masih cukup ringan. Dan untuk ketebalannya juga nggak terlalu tebal untuk sebuah laptop keluaran 4 tahun lalu. Terus kalau dari segi desain, di bagian punggung back covernya ini ada semacam kayak garis abstrak ya. Jadi ada garis abstrak yang kayak mengurungi atau mengandangi si ular Razer ini biar dia tidak ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau misalkan dia mau ke atas terus ke sini masih bisa ya, karena sekat abstraknya ini hanya ada di bagian ini. Secara look menurut saya simple, clean, still banget. Desainnya gaming tapi nggak terlalu gaming look banget gitu. Kemudian di bagian buka tutup laptopnya ini ada kayak semacam bibirnya. Jadi kalau misalkan kita buka dengan satu tangan seharusnya sih gampang ya. Iya, jadi dia bisa dibuka dengan satu tangan ya. Dan Razer RZ09 ini menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi ke-7 7700HQ. Dan memang agak lumayan lama ya umurnya, udah ketinggalan berarti generasi 11. Sekarang berarti ketinggalan sekitar 4 generasi. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan prosesor Intel yang terbaru ya, berarti dia setara dengan Intel Core i5 generasi ke-8 yang seri H. Kemudian untuk memori RAM-nya 16 GB DDR4 dengan speed 2400 MHz, dan untuk SSD-nya lumayan gede juga, 512 GB dengan speed sekitar 2000 Mbps. SSD-nya ini pakai SSD dari Samsung. Oke, sekarang kita bahas untuk bagian keyboardnya ini ya, sambil kita nyalakan mungkin. Jadi untuk tombol powernya dia ada di tengah seperti ini, dan bootingnya langsung ala-ala logo Razer seperti ini ya. Dan sebenarnya untuk keyboardnya ini warnanya RGB, entah di kamera kalian bisa lihat atau enggak, karena memang dengan mata saya ya, kalau saya lihat ini LED-nya kayak pudar gitu. Jadi kesannya kayak single LED backlit. Warna RGB-nya nggak terlalu pop up. Jadi mungkin karena udah faktor umur juga. Terus di bagian kanan kirinya ada speaker. Jadi speakernya ini firing ke atas langsung ke arah pengguna, yang suaranya menurut saya cukup oke. Sekarang mungkin langsung aja kita coba untuk kualitas suaranya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya untuk kualitas suaranya, yang menurut saya untuk sebuah laptop yang umurnya 4 tahun masih oke. Jadi bassnya masih kerasa walaupun nggak terlalu imersif yang sampai kayak Harman Kardon yang biasanya ada di laptop-laptop high-end. Ya masih cukup oke banget lah untuk sebuah laptop yang menurut saya lumayan tipis juga. Terus sekarang lanjut untuk touchpad. Nah, untuk touchpadnya ini dia agak nggak center dengan spasi ya. Jadi spasinya di sini, touchpadnya di sini, dan untuk touchpadnya dia juga belum yang all in one click gitu. Jadi klik kanan dan klik kirinya memisah, yang memang biasanya kalau misalkan laptop gaming pakainya yang seperti ini. Dan untuk klik kirinya dia agak-agak gimana ya,
klik kanannya itu lebih tactile ketimbang klik kirinya. Mungkin karena faktor umur juga, tapi tetap responsif, cuman kayak ada kayak semacam ya kayak kurang oli gitu kalau misalkan ada di tripod. Terus untuk framenya menurut saya terlalu tebal. Sambil kita bahas frame, mungkin saya akan setel atau memutar 4K video biar kita bisa lihat kualitas layarnya. Dan kira-kira seperti ini ya untuk kualitas layarnya. Jadi layarnya menggunakan panel dari LG dengan serinya itu LP140WF3 SPD1 dengan resolusinya Full HD. Panelnya IPS, tapi dia memiliki fitur anti glare, jadi IPS-nya ini nggak terlalu bening. Tapi enaknya kalau misalkan kita reflekan langsung ke lighting, nah di depan sini ada lighting, nggak silau sama sekali karena dia finishingnya matte atau biasa kita sebut dengan anti glare. Sayangnya menurut saya adalah frame-nya ya untuk sebuah laptop yang ya umurnya memang kalau dibilang lama nggak lama-lama banget sebenarnya 4 tahun. Jadi frame-nya ini menurut saya lumayan tebal, mungkin bisa 2 cm yang bagian atas itu ya. Dan bagian kiri kanannya ini juga tebal karena saya terbiasa melihat laptop-laptop sekarang yang frameless, yang frame-nya tipis banget. Jadi ini kerasanya kayak laptop yang jadul banget gitu. Tapi kalau secara feel ya, karena dia bahannya menggunakan full aluminium, jadi feel-nya ini benar-benar seperti laptop ultrabook. Laptop gaming aja kadang juga masih ada yang berbahan plastik, tapi Razer ini benar-benar build quality-nya menurut saya oke banget. Jadi secara ini benar-benar solid ya. Kalau misalkan saya bending, dia sama sekali nggak kerasa crack-crack atau gimana gitu. Jadi benar-benar solid kayak batu lah istilahnya. Terus kalau untuk port konektivitasnya di sebelah kanan ini ada apa nih? Jadi di sini ada Kensington Lock, terus ada HDMI, USB Type A, USB Type C, Thunderbolt. Terus di sebelah kirinya ada input power USB Type A lagi, dan USB Type A-nya kalau kalian perhatikan dari tadi ada warna hijaunya ya. Jadi sesuai dengan logonya yang ular berkaki 3 tadi, yaitu Razer. Di sini juga ada audio jack-nya. Terus di bagian bawah ya, dia ada kayak semacam grill, jadi untuk pembuangan udara panas ya. Di sini ada 2 kipas terlihat, jadi dual fan. Untuk heat pipe-nya berapa? Jadi sekarang langsung aja kita bongkar dan apakah dia bisa di-upgrade juga. Jadi yang bisa di-upgrade hanya SSD-nya ya. Ini pun bukan di-upgrade sebenarnya, diganti ke kapasitas yang lebih besar karena dia sudah terisi dengan 512 GB. Untuk RAM-nya pun onboard. Dan untuk sistem coolingnya menurut saya sangat serius ya. Walaupun ini laptop keluaran tahun 2017, jadi dia menggunakan dual fan dan dual heat pipe, serta ada besi blocking yang warnanya agak silver itu untuk menutupi GPU dan juga CPU-nya. BTW saya tadi lupa belum menerangkan GPU-nya ya atau graphic card-nya. Jadi untuk GPU-nya dia pakai Nvidia GeForce GTX 1060 dengan VRAM-nya 6 GB dan ada di 192 bit. Untuk speed-nya itu bisa di-boost sampai 1671 MHz. Dan sekarang langsung aja kita tes performa laptop yang umurnya udah 4 tahun, tapi umur 4 tahunnya ini dari Razer ya, sebuah brand yang menurut saya ada di tier premium lah. Jadi headsetnya aja mahal, mouse-nya mahal, pokoknya apapun mahal lah. Timbangan kopi ini kalau misalkan ada logonya Razer, kalau saya beli 100.000 tapi ada logonya Razer, biasanya itu bisa mungkin jadi 500.000 ya, karena branding image-nya Razer itu benar-benar menarik banget. Pertama kita coba dulu di TimeSpy Stress Test, dan skornya tinggi banget untuk sebuah laptop yang umurnya 4 tahun dengan 98,2% poin, dan suhu rata-ratanya itu ada di 70 derajat Celcius. Lanjut ke driver price tag, Razer RZ09 mendapatkan skor 9111. Terus di tes gaming kita coba untuk di Shadow of Tomb Raider. Di sini kita bisa lihat kalau untuk suhu CPU-nya itu bisa di atas 90 derajat Celcius, tapi GPU-nya lebih dingin dengan di bawah 80 derajat Celcius. Dan untuk average FPS-nya ada di 57 dengan settingan yang bisa kalian baca sendiri di sini, dan menurut saya ini sangat-sangat playable. Lanjut ke Game Pass 2021 dengan resolusi Full HD, grafiknya high, dan hasilnya bisa tembus 150 FPS lebih. Dan di sini sama seperti di Shadow of Tomb Raider tadi, untuk suhu GPU-nya itu di bawah 90 derajat Celcius, CPU-nya bisa di atas 90 derajat Celcius. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video retas dari laptop yang dulu harganya 36 juta rupiah ini. Gila gak ya? Dan sekarang untuk pasaran bekasnya
Bekas itu tergantung yang jual juga ya sebenarnya. Jadi harganya itu ada di range 10 sampai 15 juta rupiah. Dan saya ini dapatnya 10.800.000. Dan seperti biasa kalau video retas langsung saya jual lagi biar bisa muter untuk laptop retas lain. Dan harganya udah pasti saya rugiin lah ya. Nggak mungkin saya ambil badi. Apa bahasa Indonesia coba badi teman? Ambil untung ya. Ya kalau boleh sih nggak apa-apa sih ya sebenarnya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niki Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.